Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Oh iya, jelas sangat menguntungkan. Tapi memang sejarah ya, sepanjang sejarah baru kali ini ada perkara perdata yang diajukan ahli pidana. Ya ini baru sepanjang sejarah, tapi nggak apa-apa buat hiburan gitu kan, lumayan juga. Dan juga tadi sangat menguntungkan ya. Jadi tadi bahkan saya melihat tadi majelis ada salah satu anggota majelis hakim bahkan mencecar juga kan, mencecar pertanyaan. Jadi ada kalimat-kalimat yang menurut hakim sebenarnya ahli juga kurang ahli. Nah, jadi saya bisa sebut ini tadi ahli yang menguntungkan benar. Nah, memang ada beberapa pertanyaan yang jawabannya menguntungkan. Contohnya gini, kalau seandainya mobil itu dikembalikan ke siapa? Ke pemilik. Nah, terus pemiliknya siapa? Ya tentu yang ada di STNK, BPKB kan. Nah, kalau dikembalikan masih menimbulkan kerugian nggak? Masih. Nah, ya ini sudah jelas berarti kan, bahwa tadi STNK nama Kemil. Tadi saya sebut Dede, Dede Farel maksudnya kan. Kalau umpamanya di situ nama Kemil, SNK-nya, BPKB-nya nama Kemil. Nah, Kemil sudah ngomong sama saya, "Bang, itu mobil sudah dilimpahkan ke kejaksaan." Sebenarnya saya bilang nggak apa-apa Kemil. Karena apa? Mobil itu tidak mungkin bisa dikembalikan kepada dua orang ini. Apakah si Arman atau Dela atau si Aca, itu nggak mungkin. Jadi pasti dikembalikan ke Kemil. Nah, kalau itu dikembalikan ke Kemil, justru putusan itu nanti akan menguatkan bahwa barang itu punya Kemil. Akan tambah double lagi si Arman sama si Dela terbukti gitu kan, bahwa kamu ini megang barang orang lain. Tadi saya pertanyaan pertama saya katakan begini, boleh nggak orang menerima jaminan yang bisa dipastikan bahwa pemberi jaminan itu bukanlah pemiliknya? Nggak boleh. Bagaimana kalau seandainya orang ini punya niat untuk menjual mobil tersebut tanpa BPKB, punya niat jahat? Terus dia bilang, bagaimana kalau seandainya screenshot itu perlu diverifikasi otentik atau tidak? Nah, kalau ternyata otentik, celakalah kalau itu benar. Nah, tadi saya bilang, atau ternyata tidak dibantah atau diiyakan sama si ininya. Nah, sekarang itu tidak pernah dibantah. Dari awal sampai sekarang tidak pernah dibantah. Kenapa? Karena itu benar. Kan saya bilang kemarin, kalau seandainya dia mengatakan bahwa ini perlu dicek, ini perlu itu, gampang, tanya aja sama kliennya. Nah, simple. Ya. Dari awal kita sudah datang ke Polres itu berapa kali, baik datang secara langsung tatap muka dan begitu juga secara virtual. Kita telepon, saudara saya menelpon, tapi selalu pihak dari Polres waktu itu mengatakan bahwa yang bisa mengambil itu hanya pihak Arman dan Dela yang menyerahkan ketika itu. Jadi kita mengupayakan apa sampai kita ngomong, ya udah hubungin deh pihak Arman sama Dela biar kita kalau ada surat apa segala macam. Itu dari awal ya Bang. Tetapi pada kesininya memang tidak pernah ada itikat baik yang seperti saya sampaikan, dan akhirnya sekarang tambah lagi nih, selesai di Polres, mobilnya sekarang ditahan ataupun jadi barang bukti di kejaksaan. Berarti panjang lagi prosesnya. Jadi mau ngambil pun kita harus nunggu mungkin kabar atau informasi bahwa mobil itu sudah tidak dalam proses penyidikan begitu. Nunjukin muka dia. Sidang bro? Sidang yang kasus sama kejaksaan. Oh, kejaksaan. Katanya begini, mobil itu akan dikembalikan kalau KPU ke Aca, tapi KPU sudah mengembalikan, jadi dia tidak mengembalikan mobil itu. Pertanyaan kan? Iya, dia mengembalikan kalau. Kenapa nih Kemil dengan Aca kok nggak mau melaporkan Aca? Kan ini penyebabnya adalah Karena Kemil tahu ada. Dari awal itu saya kan yang saya laporkan ke Polda juga itu ada Aca, ada Dela sama Arman. Itu kan 3 orang dilaporkan, cuman kebetulan kasusnya itu belum berjalan. Jadi kita ngikutin proses dari awal. Kalau memang untuk mencecer, untuk
gugatan perdata juga kita laporkan ke 3 pihak gitu. Jadi pelaporan untuk terkait hilangnya mobil itu kita udah lakukan kan tanggal 6 Februari waktu itu. Atau Bang Her, gimana LP yang dimaksud gimana sih Bang? Begini loh. Kan kita dia- perdana perdata udah. Jadi dia itu maunya Kemil itu melaporkan dari awal kan sebenarnya. Kenapa Kemil tidak melaporkan? Berarti dia tidak mau mengembalikan gitu kan? Nah kalau Kemil itu melaporkan saya kembalikan ke dia. Inilah perbedaan Kemil sama mereka. Kemil tahu diri, biarpun sedikit, Aca pernah angsur uang. Bahkan sampai sebelum ditahan itu Aca masih mentransfer saya itu 4 juta. Masih. Itu terakhir. Nah, bedanya ya, Kemil ketika dia menjadi korban dugaan penipuan, Kemil tidak pernah memaksa Aca untuk memberikan jaminan. Dikasih saya kembalikan. Saya dikasih loh 1 set lampu harganya sekitar 400 jutaan. Itu saya kembalikan karena saya nanya, "Ini punya kamu bukan?" "Bukan." "Oh, saya kembalikan." Nah, itu bedanya. Nah, kalau mereka sudah tahu ini bukan mobilnya Aca, masih dipegang. Bahkan mau dijual tanpa BPKB. Nah, itu bedanya Kemil sama mereka. Kalau mereka enggak, ini barang siapa? Barang Kemil, pegang aja. Kalau Kemil enggak, ini barang kamu bukan, balikin. Saya balik. Dan Kemil tidak pernah memaksa orang untuk memberikan jaminan dan tidak pernah memaksa orang untuk bayar. Kalau kamu ada duit, kamu angsur silahkan. Bahkan ada ngasih 1 juta, 2 juta ya. Saya tidak pernah mencoba mensegel itu travel umroh yang punya orang tuanya Tidak Aca. pernah. Mereka datang sampai bawa tim untuk menyegel. Karena saya berpikir begini, kalau mata pencaharian mereka itu kita tarik, kita tahan, itu akan lebih sulit buat kitanya ke depannya. Itu doang, sesimpel itu. Azam. Apa namanya, menghibur ya, cukup menghibur. Ternyata saya cukup terhibur dengan ahli tadi. Dan ahli itu termasuk orang yang ya sedikit ada jujur juga ya, karena tadi dia berapa kali mengatakan bahwa ketika saya tanya, contohnya begini, boleh nggak seseorang itu menerima jaminan yang bisa dipastikan bahwa yang memberi jaminan itu pemiliknya? Dia bilang tidak boleh. Kalau dia menerima, ada niat jahat. Kenapa saya tadi bertanyakan bahwa saya pertegas bahwa si pemberi jaminan ini bisa dipastikan bahwa bukan pemiliknya. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama, STNK nama Kemil. Kemudian si Aca pernah nge-WA si Arman mengatakan begini, "Mas, teman aku pemilik mobil Baleno." Nah, berarti ada pengakuan dari si Aca bahwa itu bukan punya dia dan itu punya Kemil. Clear berarti. Bisa dipastikan itu bukan pemiliknya. Nah, kemudian ketika dia katakan seperti itu, apa dia jawab? Tumben nge-WA, biasa telepon, apa nanti di screenshot ya untuk Kemil. Dia sudah tahu. Nah, faktanya sekarang mobil tersebut masih di tangannya si Arman. Diminta sama Kemil, disomasi sama Kemil, tidak dikembalikan. Bagaimana itu menurut ahli? Ahlinya jawab, berarti punya niat jahat. Berarti termasuk jujur dia mengatakan hal yang sebenarnya. Kemudian lagi tadi tanya, andai kata mobil itu dikembalikan kepada pemiliknya, masih ada kerugian nggak? Masih, katanya. Tadi sudah jelas lah, ya. Perbuatan mereka itu menimbulkan kerugian bagi Kemil sudah jelas. Tapi saya bersyukur hari ini selain terhibur dan juga bahwa kalau gue paling suara gue jadi kayak bindang ya. Jadi gini, yang pertama saya bersyukur, yang pertama cukup terhibur ya dengan bahwa sepanjang sejarah saya jadi advokat, baru kali ini dalam perkara perdata diajukan ahli pidana. Tapi nggak apa-apa, sekaligus kita tambah pengetahuan, tambah ilmu. Iya. Nah, jadi tadi tetap saya layani. Padahal pertanyaan saya pertama, saya tanya begini, saudara ahli, apakah saudara ahli ini ahli juga dalam perkara perdata? Dia bilang tidak ahli. Akhirnya saya tidak bertanya tadi, walaupun tadi dia sempat juga menyebutkan ada kalimat apa namanya ini dalam bahasa hukum itu adanya kontres mahtadat, itu perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum itu adalah perkara perdata. Tapi tadi hakim juga ternyata sepaham sepemikiran sama saya. Tadi hakim, salah satu anggota hakim tadi itu mencecar ahli. Sebenarnya hakim sudah tahu bahwa ahli ini kurang ahli. Nah, sehingga tadi dia
begini, ada dirubah kalimatnya dengan dugaan. Tadi kalian mengatakan bahwa penipuan. Akhirnya dirubah lagi sama dia. Akhirnya hanya dikembalikan kepada siapa mobil ini dan sebagainya. Nah, tapi saya cukup puas hari ini dengan diajukannya ahli oleh pihak Dela dan Arman, apalagi nggak tanggung-tanggung ahlinya dari Palembang. Sama lah kita, sama-sama kita. Cuma ya kalau menurut saya ya cukup Arman cukup oke lah dia mengajukan ahli ini kan, ya, ahli wong kita lagi kan, saya juga wong kita sama. Tapi intinya saya sangat puas hasil hari ini, kira-kira begitu. Jadi kalau bagi saya tadi itu sebagai istilah penggugat, melihat ada beberapa yang memang terkuak dengan sendirinya, yaitu terkait masalah dampak kerugian yang disebabkan ataupun ditimbulkan oleh kejadian ini. Kemudian ada beberapa hal yang tadi itu bahwa dikatakan ketika seandainya nih nanti ada barang bukti itu dikembalikan, apakah masih ada kerugian? Ternyata masih. Kalau kata hakim itu bahwa terkait psikis itu juga kerugian, waktu juga kerugian. Jadi segala sesuatu itu nggak hanya dinilai dari segi materinya doang, gitu. Jadi hal-hal begitu tuh cukup membuat kita itu tadi, oh ternyata walaupun saksi dari mereka pun ternyata ada beberapa hal, kalimat, jawaban mereka itu yang akhirnya menolong kita juga, membantu kita untuk kedepannya. Jadi semoga nanti keputusan ataupun kesimpulan dari hakim itu berpihak pada kita gitu. Jadi dari awal saya tegaskan bukan untuk menjerumuskan siapa-siapa. Saya dari awal hanya mencari mobil, hanya mencari keadilan, itu aja. Oke, tadi juga kan saya sempat wawancara dari pihak Dewan mengatakan bahwa terkait dengan hasil sidang hari ini dia juga puas karena di mana menurut dirinya dari hasil penelitian tidak ada unsur penipuan, tidak ada bukti karena belum ada itu. Jadi memang masih proses. Ya memang. Cuma dia ya ahlinya kurang ahli dan dia juga kurang ahli juga, karena dalam perkara ini bukan perkara pidana, ini perkara perdata. Perbuatannya mereka ini gini loh, yang kami masukkan gugatan ke dalam ini isinya cuma simple bahwa kamu pegang barang Kemil minta nggak dikasih, kamu serahkan ke pihak polisian. Akhirnya apa? Timbullah kerugian, itu aja. Itu simpelnya. Garis bawahi itu. Nah sekarang tadi sempat juga tadi ahli mengatakan ya kalau bisa dibuktikan. Makanya terakhir saya tanya, kalau STNK-nya nama, saya ibaratkan nama Dede STNK-nya. Nah, karena kan dalam perkara itu kan tidak boleh menyebut nama Kemil langsung kalau itu. Nama Dede STNK-nya, BPKB-nya nama Dede. Nah itu dikembalikan kepada siapa? Ya kembalikan ke Dede kata dia. Nah sudah jelas berarti. Sebenarnya saya tidak perlu dipertanyakan. Semua orang hukum akan pasti menjawab bahwa mobil itu pasti dikembalikan ke Kemil. 1000%. Kenapa? Karena tidak ada satu surat pun yang menyatakan ada pelimpahan hak secara sah. Tadi saya sebutkan kan, SNK nama Dede, saya sebut gitu. Nah sekarang itu SNK nama Kemil. Kemudian ada surat dari leasing yang tertulis secara jelas BPKB cuma sini. Bang, aku mau nanya dulu nih, BPKB dengan surat kontrak misalnya begini nih, itu dianggap sama nggak sih? Sama. Nah nih. Soalnya itu diulang-ulang terus ini. Iya coba nah. Nah sekarang gini, SNK nama Kemil. Muhammad Syahrul Kamil ZA, ya. BPKB ini dari leasing nih, dari saya coret nih Kamil. Nah, Waden terhormat Bapak Muhammad Syahrul Kamil ZA, alamat. Di sini nomor kontrak, warna, nomor mesin, BPKB atas nama Muhammad Syahrul Kamil ZA. Ya, jadi STNK nama Kemil, BPKB nama Kemil, dan Kemil tidak pernah melimpahkan hak atau ada transaksi jual beli, tidak ada sampai sekarang. Jadi ini positif punya Kemil dan pasti akan dikembalikan kepada Kemil. Tambah lagi ahli mengatakan kalau seandainya mobil tersebut nanti dikembalikan kepada pemiliknya, masih menimbulkan kerugian nggak? Masih, berarti clear. Poinnya kita itu, poinnya itu ingin membuktikan bahwa ada kerugian nggak? Nah, perbuatan siapa? Perbuatan mereka bertiga. Aca, Dela, dan Arman. Sampai sekarang mobil tidak ada di tangan Kemil. Sekarang gini, Aca ada nggak usaha untuk mengembalikan mobil itu ke Kemil? Ada. Dia sudah mengatakan bahwa sama si Dela sama Arman. Kemudian dia menghubungi Arman dan Dela juga. Arman ada WA-nya. Ngajak ketemu bareng. Ya, ngajak ketemu bareng. Mau mengatakan bahwa saya katanya
sudah menerima mobil itu, kata Isdalia kabarnya langsung dijawab sama Arman, apa jangan dipercaya. Nah artinya usaha dia untuk mengatakan hal yang sebenarnya ada. Tapi Arman sangat jauh berbeda. Dia mengatakan sudah mengembalikan mobil ke Aca. Bahkan sama Kemil dia bilang, kamu percaya sama penipu Kemil, ada WA-nya. Nah sekarang mobil itu tidak ada di tangan Kemil, sekarang akibat perbuatan siapa? Ya mereka semua bertiga. Ya. Bukannya mengatakan bahwa Arman saja atau dia saja, tidak. Perbuatannya si Aca juga. Makanya kita bebankan kepada mereka untuk bertiga ganti kerugian Kemil bertiga. Gitu. Ya sekarang fakta persidangan bisa kita buktikan, isi gugatan kami bisa kami buktikan benar adanya. Udah clear. Tadi juga dari pihak Nila mengatakan bahwa mobil itu enggak sepenuhnya dalam kuasa dia kuasai, makanya diberikan ke polisi. Itu ada unsur namanya penggelapan atau Enggak ada unsur penggelapan. Nah, tadi sudah saya jelaskan kok di majelis hakim. Kalau umpamanya seseorang ingin menjual, ada niat, orang sudah minta jaminan, ada niat menjual dalam BPKB, ketahuan sama orangnya, pemiliknya. Andai kata kemarin Kemil tidak kasakusuk cari mobilnya di mana, mungkin ya bisa jadi terlaksana. Nah kemudian Kemil ketahuan nih, oh ternyata ada sama ini. Kemil buru-buru ngubungin Dela. Dari Dela disuruh ngubungin Arman, hubungi lagi Arman. Tidak mempan juga, minta bantuan sama Isdalia. Sama Isdalia mereka mengatakan sudah mengembalikan. Tidak dalam penguasaan dari mana? Emangnya mobil bisa jalan sendiri ke Polres? Ya, siapa yang apa? Bawanya tuh, yang nyupirnya. Sekarang tidak dalam penguasaan. Sekarang kalau mereka nggak bisa baca, saya panggil guru bisa baca. Orang SNK-nya namanya Muhammad Sarul Kamil. SNK sama mereka yang pegang. SNK mereka pegang. Mereka yang pegang. dibilang belum tentu walaupun itu mobil. Iya. Nah, itulah ngomong sama ini tuh. Buat pasangan yang suka membolak-balikan fakta Nah, itu, ya. mudah aja kita berdalih kok. Ini aku bisa aja bilang ini hitam, tapi masyarakat semua orang kan bisa lihat ini warna putih kemejanya. Jadi kita berdasarkan apa yang terlihat dan berdasarkan bukti aja, nggak Iya. siapa aja bisa berbohong kok untuk berdalih segala macam. Tapi cepat atau lambat kalian Ya. juga akan mendapatkan. Tapi yang jelas kita jangan ikut-ikutan blow on lah. Ya makanya gitu tadi itu Ya. pertanyaan ketika ada beberapa yang sebenarnya memancing kita untuk bertanya lagi untuk pada ahli. Cuman aku bilang sama Bang Hatta, Bang enggak ini udah Kalau nggak kita apple to dibilang apple." hitam kan berarti blow on kita kan? Yes. Atau buta warna. Jadi dialihkan tadi makanya kebingungan Iya, itu karena jangan kalau seandainya dia bilang lihat goblok. emang. Iya, ternyata jangan ikut-ikutan. Jadi karena gini loh. Kalau hal yang sudah nyata, SNK nama Kemil, ya kan? Kemudian yang menghubungi namanya Kemil, tahu. Kemudian ada senior namanya Isdaliyah mengatakan itu punya Kemil. Sekarang ada lagi yang berani mengatakan, wah itu ini itu Itu bisa Aduh, gimana coba? gimana logika? gitu? Berarti yang terjadi adalah meragukan yang mengeluarkan SNK. SNK yang ngeluarin siapa? Polisian. Polisi. Udahlah, nggak Ya, usah udah, kita jangan. nggak usah bercanda kayak receh ya, Ya. gitu kayak anak-anak kecil. Ya. Kita udah dewasa sama-sama. Kalau salah lu berani ngaku. Gimana Ya, Bang kalau nah. jujur? Berani jujur hebat, Nah. berani bohong mantap. Udah pasangan itu dari dulu udah dianggap lah udah ini aku sekali lagi negasin ya, ini bukan masalah menye-menye atau suka mengatain orang, tapi maksud aku gini, orang yang sudah terbiasa menipu, Ya. sudah terbiasa merebut punya orang, Ya. itu bagi mereka akan berdalih terus. Ya lihat aja track recordnya Ya, gitu. Sampai betul. dituduh ini itu segala macam. Ya. Berarti kan karena ada sebab musabab. Dulu aku dibilangi ratu pembohong. Dulu aku dibilang pelakor. Gimana? STNK nggak atas nama KKN. Yes. Tapi katanya KPK tidak bisa menunjukkan BPKB. Mm. Ya. Makanya paham ya Bu. Enggak, paham, cuman sedikit penjelasannya begini. Ketika BPK kita beli sesuatu itu dengan leasing. Ini penjelasan sederhana ya. Berarti saya berhutang ke bank ke salah satu bank ataupun leasing. Ketika berhutang, tapi secara BPKB itu dikeluarkan disahkan oleh pihak kepolisian atas nama saya di sini jelas Muhammad Syahrul Kamil. Nah, tetapi ini masih tersangkut hutang dengan orang, makanya ada cicilan. Jadi BPKB-nya itu sesuai dengan nama yang tertera di sini begitu. Jadi
berdebat dengan kalau kata guru saya gini, jangan pernah berdebat dengan orang yang tidak punya ilmu. Ya. Gitu. Jadi ilmu apa? Ya ilmu susah banget nanti ngatain orang. Jadi gini, mereka itu kalau saran saya ya, kalau seandainya ada orang mengatakan begini, dia STNK-nya nama dia, tapi BPKB-nya nggak ada. Saran saya, dia kelihatannya, saran saya nih, ambil tuh orang yang kredit mobil, kredit motor yang punya BPKB, yang belum punya BPKB, ambil aja. Kan bukan punya mereka. Bukan punya mereka, karena mereka belum punya BPKB. Silakan ambil orang-orang yang kredit mobil atau kredit motor yang belum memiliki BPKB. Banyak tuh. Nah. Tidak ada stempel SDA sama dengan asli. Apa? Tidak ada stempel SDA. Ya makanya tadi saya bilang kalau kita beributkan masalah seperti itu, kita ikut-ikutan jadi blow on juga. Ya kan, nah saya makanya kita jangan ikut-ikutan jadi blow on. Hal simple ya, hal simple. Ketika mereka mengatakan bahwa print out dari ataupun capturean dari WA itu tadi tidak bisa dikatakan asli kalau bukan itu verifikasi. Ya, nanti. Nah, sementara WA ini kan live ya. Maksudnya gini, chattingan di sini itu bisa dibuktikan kapanpun mereka minta ini aslinya. Sama waktu awal kita mengajukan. Jadi kayak Bang Herwanto bilang, kita berdebat dengan orang yang tidak sepantaran itu susah gitu. Umur nggak bisa menjamin orang itu pintar atau enggak gitu. Terakhir memang dari ahli mengatakan bahwa sebaiknya sebenarnya ini lebih utamakan unsur pidananya. Enggak, justru dia mengatakan tadi kan kalau ada dua perkara pidana sama perdata, mana dulu yang diselesaikan perdatanya? Karena apa? Karena perdata itu menentukan siapa pemiliknya. Nah, kalau dia kasus ini dia bilang sebenarnya lebih pidananya. Ayo nanti pidananya sebentar lagi. Tunggu aja, tunggu. Kan kita ngikutin hukum ya, saya Bang? sudah bilang begini, cepat atau lambat ya, mereka pasti akan menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius. Pegang omongan saya. Semakin mereka berdalih, semakin mereka kita lihat aja nanti. Itu akan tambah susah ke depannya gitu. Jadi dari awal kan kita udah bilang, yuk kita gimana caranya ini ngambil titik tengah, balikin mobil saya, kasus ini juga nggak akan panjang. Kalau dibilang capek, kerugian yang paling saya alamin, yang paling apa istilahnya mendasar buat saya itu adalah mental. Itu capek. Hari ini saya bener-bener dalam keadaan kondisi sakit, kurang sehat juga. Jadi menjaga mental setiap hari itu sangat sulit. Kadang-kadang ke Bang Her saya bilang, saya udah kayak orang gila Bang, karena capek menghadapi kemelut yang begini, kayak anak kecil. Kayak gitu. Orang gila. Kayak bukan belum gila ya Bang. Belum gila. Jangan. Kalau kayak orang blow on sama orang blow on berbeda. Ya. Terima kasih. Ini penting. Tanggapannya kemarin ada hari ini tapi nggak datang. gimana nih Bang? Ya kalau untuk di sini sebenarnya nggak perlu ditanggepin lagi, memang nggak pernah hadir. Namanya orang salah, menurut saya ya, ketika merasa bersalah ya malu dong. Mau ngomong apa lagi? Mau menyatakan apa lagi? Memang udah jelas semua segala bukti. Kalau mereka datang sana, mereka lagi berjuang sendiri nih untuk terkait umroh. Nah sekarang dia menghajar Aca dengan seserius itu, kemudian barang bukti yang mobil saya juga dijadikan barang bukti di sana, akhirnya itu memberi dampak lain lagi nantinya gitu. Bukan yang selesain yang ini dulu gitu, akhirnya kemana-mana. Enggak, udah enggak. Justru ngelihat mukanya itu aduh memuntah saya. Beneran, awalnya saya masih gini loh. Saya itu selalu mengedepankan gini, kalaupun kita tidak dekat tetapi respect. Oh saya ngelihat umurnya lebih tua, saya akan lebih respect menjaga. Kalau sekarang itu sedikit pun nggak ada lagi respect, kasihan, itu udah nggak ada lagi. Karena kenapa? Lu udah jahat sama gue. Lu udah buat gue 7 bulan mobil itu nggak di tangan saya, dan selama proses itu panjang banget, banyak biaya, banyak waktu yang terbuang gitu. Jadi udah, makanya saya bilang dari kemarin-kemarin itu udah no maaf, no respect, no apapun. Sangat sakit hati, sedih, capek, karena banyak hal yang kalau saya ingat, orang tua saya sakit saya nggak bisa lihat. Kemudian bebannya bukan hanya saya tanggung sendiri gitu, keluarga juga di sana tiap hari, tiap masih sidang deh. Kakak, nah masih sidang kata Umi gitu. Kadang saya nutupin gitu. Pernah kan teman-teman media kadang-kadang minta wawancara, saya bilang saya lagi nggak mau ngebahas, saya lagi ngebahas. Karena kenapa? Nah, ada mual sendiri gitu untuk ngebahas hal-hal yang sama gitu. Makanya saya pengen cepat ini berlalu.
Audio Jungle.